Oke, kita mulai materi hari ini. Ada pertanyaan dari soal latihan yang saya berikan? Ada 5 ya kalau nggak salah soalnya. Mudah-mudah kan? Mudah lah ya. Kita bahas dulu satu-satu ya latihan soalnya. Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung ditanyakan aja. Pakai kalian nyalakan suaranya, karena saya nggak bisa ngecek chat secara berkala. Oke. Oke, soal nomor 1. Mana ini teman-teman? Soal nomor 1, carilah U plus V, U min V, nilai U, dan nilai V dari vektor berikut. Vektor yang pertama ada U sama dengan min 1,0 dan V sama dengan 3,4. Sehingga U plus V-nya adalah min 1 plus 3,0 min 4 sama dengan 2, min 4. U min V-nya tinggal min 1 min 3, 0. Oh, ini plus ya, sorry. Berarti ini enggak min. 0, 4. 0 min 4 sama dengan min 4, min 4. U-nya sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Min 1. Ini ya, ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Sehingga didapatkan akar 1 sama dengan 1. V-nya akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kalau kalian cari nanti nih hasilnya adalah akar 25 sama dengan 5. Gitu. Yang B, nomor 1B, U-nya adalah 1,0,1. V-nya sama dengan min 5,0,0. Sehingga didapatkan U plus V adalah 1 plus min 5, 0 plus 0, 1 plus 0. Ini minus ya. Berarti sama dengan min 4, 0,1. U min V-nya 1 minus minus 5, 0 min 0, 1 min 0. Sama dengan 6,0,1. U-nya sama dengan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 2. P-nya sama dengan min 5 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Sama dengan akar 25 sama dengan 5. Ada pertanyaan buat nomor 1? Masih cukup mudah? Kayak gampang banget gitu ya? Kok hening? Belum ada pertanyaan, Bu. Belum ada pertanyaan.
Coba saya cek chat. Tidak ada yang chat juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 2. Bentar. Pointer. Mana ini pointernya? Kok hilang? Nomor 2. Mana ya? Perlihatkan bahwa ada 3 titik sudut A 4,5,3, B 1,7,4, dan C 2,4,6. Perlihatkan bahwa ABC adalah titik sudut segitiga sama sisi. Pertama, coba kita cari sudut A dulu. Sudut A berarti di sini B, di sini C. Kita cari dulu AB. AB adalah B min A. Maka dia 1 min 4, 7 min 5, 4 min 3. Sama dengan min 3,2,1. AC sama dengan C min A. Sama dengan 2 min 4, 4 min 5, 6 min 3. Sama dengan min 2, min 1,3. Cos A, seperti yang sudah dijelaskan di hasil kali titik, cos A adalah AB dikali AC dibagi panjang AB panjang AC. AB dikali AC. Ini dikali ini. Maka didapatkan min 3 kali min 2 ditambah 2 kali min 1 ditambah 1 kali 3 dibagi akar min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dikali akar min 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan ini 6 min 2 plus 3 per akar 14 akar 14. Sama dengan 6 min 2 min 3 itu 7. Akar 14 kali akar 14, 14. Disederhanakan jadi setengah. Nah, arcus cos setengah sama dengan 60 derajat. Jadi, cos berapa sih yang hasilnya setengah? Yaitu cos 60 derajat. Ini baru satu sudut. Kalau satu sudut 60 derajat, apakah dia berarti segitiga sama sisi? Belum tentu kan? Minimal ada 2 sudut yang dia nilainya 60 derajat. Maka bisa kita coba cari sudut B. Dimana sudut B berarti di sini ada A, di sini ada C. Kalian cari BA. BA adalah A min B. A min B berarti ini setelah dicari ya. Kalian coba cari sendiri. Sedangkan BC adalah C min B. Sama dengan 1 min 3, 2. Nah, cos B
adalah BA dikali BC per BA BC sama dengan 3 kali 1 ditambah min 2 kali min 3 ditambah 2 kali min 1 per, ini kalau kalian hitung hasilnya sama akar 14 kali akar 14. Ini 3 tambah 6, 9, min 2, 7 per 14. Sama dengan setengah. Berarti arkes cos setengah sama dengan 60 derajat. Jadi sudut B sama dengan 60 derajat. Sudut A sama dengan 60 derajat. Kalau digambar segitiga, ini A, ini B, ini C, ini 60, ini 60, otomatis ini juga 60 kan? Karena 180 kurangi 60 kurangi 60, 60. Maka dia adalah terbukti ABC adalah segitiga sama sisi. Gitu. Jadi paling nggak kalian harus membuktikan dua sudut. Kalau dua sudut itu sudah 60 derajat, otomatis pasti dia adalah segitiga sama sisi. 60 derajat. Bu, Ada pertanyaan? Ya? berarti kalau cuma nyari satu sudut salah ya, Bu? Bukan salah, tapi kurang. Kalau satu sudut bisa jadikan 60 derajat, 90 derajat, sama 30 derajat. Ditotalkan tetap 180. Maka, tapi dia bukan segitiga sama sisi toh. Oh iya, Bu. Siap. Gitu. Bisa juga satu sudut 60. Tapi kalian tidak membuktikan sudut yang kedua. Bisa jadi sudut kedua 100 derajat gitu, 80 derajat. Nggak masalah kan? Tapi jadinya dia bukan segitiga sama sisi. Untuk membuktikan dia segitiga sama sisi atau enggak, minimal dua sudut adalah 60 derajat. Kalau dua sudut 60 derajat, maka otomatis sudut ketiga pasti 60 derajat juga. Gitu. Ada pertanyaan nomor 2? Cara nyari sudutnya, cosnya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 so gampang sekali. Pasti buat kalian, karena tinggal masukin angka. Tuliskan persamaan bola yang pusatnya di min 2, min 3, min 6, dan R sama dengan akar 5. Otomatis kalian tinggal masukin aja ya, X min kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat ditambah Z min 6 kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratkan. Berarti X plus 2 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat ditambah Z plus 6 kuadrat sama dengan 5. Ini dijabarkan. Limanya dipindah jadi minus 5 sama dengan 0. Terus yang kuadrat-kuadrat digabungkan, dirapikan. 4 tambah 9, 13, 13 tambah 36, 49 kurangi 5. Persamaan lingkarannya adalah ini. Cukup mudah ya.
Oke, cukup mudah sekali ya sepertinya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini intinya adalah hasil kali titik. Jadi nomor 4 ada titik A, di mana titik A itu adalah min 2i plus 3c. Vektor sih. Vektor B adalah 2i min 3c. Dan vektor C adalah min 5c. Terus kalian disuruh nyari nih. Di sini aja lah ya. Yang A, 2A min 4B. Berarti tinggal dikali 2 min 2i plus 3c min 4 2i min 3c. Maka didapatkan min 4i plus 6c min 8i plus 12c. Min 4 min 8 min 12i plus 18c. Gitu. Yang B, A dikali B plus C. Ini kalau pakai sifat hasil kali titik, maka dia adalah A dikali B ditambah A dikali C. A dikali B tinggal min 2 kali 2 ditambah 3 kali min 3 ditambah A kali C. A kali C min 2 kali 0 ditambah 3 kali min 5. Kenapa 0? Karena C ini sebenarnya adalah 0 min 5, 0i plus 0i. Tapi karena 0 nggak ditulis juga nggak masalah. Didapatkan min 4, min 9, min 0, min 15. Sama dengan min 28. Yang C, A, C dikali A. Maka kalian harus cari ini dulu yang depan. A ini adalah akar min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dikali min 5C dikali min 2i plus 3C. Ini akar 13. Akar 13 dikali min 5C berarti min 5 akar 13C. Dikali min 2i plus 3C. Sama dengan 0 kali min 2 ditambah minus 5 akar 13 dikali 3. Ini 0, ini dikali jadi minus 15 akar 13. Ini hasilnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Cukup mudah? Sepertinya. Nah, yang terakhir, nomor 5 adalah hasil kali silang. Materi hasil kali silang. Jadi tetap ada A sama dengan min 2i plus 3c. B sama dengan 2i min 3c. C sama dengan min 5c. Terus kalian ditanya yang A, yaitu A kali B. Maka kalian bisa pakai gambar determinan. Ini min 2, 3, K-nya berapa? 0. Karena ini kan ada plus 0K. Yang bawah, yang B, 2 min 3, 0. Sama dengan 3, 0, min 3, 0, I. Min 2, 2, 0, 0, C. Plus min 2, 3,
2 min 3 K. Ini kan determinannya 0, 0I min 0J. Ini min 2 kali min 3, 6. 6 kurangi 3 kali 2, nah. Plus 0K. 0 semua, maka hasilnya 0. Hasil kali silangnya adalah 0. Yang B, mana ini pointernya? Yang B apa sebenarnya? Oh, A dikali B plus C. Maka ini adalah A dikali B ditambah A kali C. A kali B tadi kita udah ketemu hasilnya 0 ya. Ditambah I, J, K, min 2, 3, 0, 0, min 5, 0. Sama dengan 0 ditambah 3, 0, min 5, 0, I. Min 2, 0, 0, J. Plus min 2, 3, 0, min 5, K. Ini 0, ini 0, jadi 0 tambah 0 min 0 tambah 10K. Maka jawabannya adalah 10K. Gitu. Untuk yang C, A kali B kali C. Itu adalah pakai sifat hasil kali titik aja. A kali C B min A kali B C. A kali C adalah, mana ya soalnya? Oh ini. A kali C min 2 kali 2, min 2 kali 0 ditambah 3 kali min 5 dikali B. 2I min 3J. Min A kali B min 2 kali 2 ditambah 3 kali min 3 dikali C min 5J. Sama dengan ini 0, 3 kali ini min 15 kali 2I min 3J min 4 min 9 min 13 kali min 5J sama dengan min 30I plus 45J min kali min jadi min tetap 65J sama dengan min 30I min 20J. Mudah kan? Gimana? Ada pertanyaan? Bu, saya mau lihat yang B, Bu, nomor 5B. Bentar ya. Nomor 5B. Oke, ini. Ada pertanyaan? Nomor 5B. Oh, gini Bu. Kan saya ngejakannya itu Bu, yang dalam kurung itu saya kerjakan dulu. Baru saya kali sama A cross dalam kurung itu. Nggak apa-apa ya, Bu? Tapi hasilnya sama, Bu. Nggak apa-apa. 10K. Nggak apa-apa. Cuman sebenarnya ya, kan ada di sifat hasil kali silang ya. Kalau kalian buka catatan, ada di sifat hasil kali silang. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu.
Tidak ada pertanyaan? Mudah ya kayaknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk materi berikutnya. Materi berikutnya itu, kalau nggak salah ya, judul babnya adalah turunan dua variabel. Kon, opo, manegio, panganan opo manegio. Kon, opo iki turunan dua variabel pun. Nah, sebelum kita belajar turunan dua variabel, kita belajar dulu fungsi dua variabel. Kalau dulu, mungkin di kalkulus 1 kalian mengenal fx dan fy. Fx dan fy ini adalah fungsi satu variabel. Nah, fungsi dua variabel itu apa? Maka dia adalah fx, y. Contohnya, fx, y adalah x kuadrat plus 3y. Nah, ini adalah contoh dari fungsi dua variabel. Kalau misalnya fungsi satu variabel, misal kayak fx adalah x kuadrat plus 1. Fy sama dengan 2y plus 2. Kayak gitu. Ini adalah fungsi satu variabel. Sedangkan ini adalah fungsi dua variabel. Jadi kalau misal ditanya, kalau gitu F1,2 berapa? F1,2 berarti tinggal 1 kuadrat ditambah 3 dikali 2. Jadi X-nya dimasukin 1, Y-nya dimasukin 2. Maka hasilnya adalah 1 plus 6. 7. Gitu. Daerah asalnya apa? Daerah asal fungsi ini adalah semua nilai X dan Y. Gitu. Beda kasus sama misal fx, y sama dengan x kuadrat plus akar y. Maka daerah asalnya semua nilai x dan y lebih besar sama dengan 0. Kenapa kok gitu? Ya kalau y-nya negatif, ya hasilnya tidak terdefinisi. Kan nggak ada akar negatif. Alias y tidak boleh kurang dari 0. Y tidak boleh negatif. Sorry. Nggak boleh ya kasus ini. Misal ada lagi fx, y sama dengan y per x plus 1/x. Maka daerah asalnya semua nilai y dan x kecuali x sama dengan 0. Kenapa? Ya kalau y per 0 jadi nggak terdefinisi toh. Jadi x tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalnya gini, fx, y sama dengan y per x ditambah x per y. Maka x tidak boleh sama dengan 0 dan y juga tidak boleh sama dengan 0. Karena ada y sebagai penyebut, x sebagai penyebut. Kayak gitu. Ada pertanyaan tentang fungsi dua variabel? Ada yang bingung? Atau udah mabuk? Oke.
Masuk ke turunan parsial. Apa pula ini ya? Ini materi terakhir hari ini. Sebelum kalian makin mabuk, karena ini udah jam bubuk siang kalian ya. Oh iya, Vido kok nggak ada ya? Apakah jam bubuknya belum bangun? Jadi turunan parsial itu misal ada fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3y pangkat 3. Maka turunan terhadap x-nya berarti dx, y per dx adalah yang diturunkan adalah variabel x-nya aja. Berarti yang ini 2x, y. Yang ini 0. Kenapa 0? Karena sebenarnya ini dikali x pangkat 0 kan. Jadi ini tetap, jadi turunannya adalah 2xy. Sedangkan kalau turunan terhadap y, dx, y, maka ini adalah x kuadrat, karena ini kan y pangkat 1 ya. X kuadrat ditambah 9y kuadrat. Kayak gitu. Ini turunan parsial terhadap y. Lalu ada namanya turunan tingkat tinggi. Apa maneki bubu turunan tingkat tinggi? Turunan tingkat tinggi adalah fxy atau fyx. Dimana kalau fxy berarti dia pertama diturunkan terhadap x, karena x-nya yang depan ya. Yang kedua diturunkan terhadap y. Kalau ini fyx kebalikannya, diturunkan terhadap y, yang kedua diturunkan terhadap x. Jadi contoh, misal, fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3y pangkat 3. Tadi udah diketahui fx-nya adalah 2xy. Maka fxy, x, y adalah ini fx, x, y dx diturunkan terhadap dy. Maka sisa 2x aja, karena ini y-nya kan pangkat 1. Terus kalau ditanya fy-nya tadi diketahui sama dengan x kuadrat plus 9y kuadrat. Iya kah? Oh iya benar. Maka fyx-nya adalah dy x, y per dx. Jadi ini diturunkan terhadap x. Hasilnya adalah 2x juga. Kenapa? Yang ini 0, karena nggak ada x-nya kan. Ternyata kita ketahui bahwa fxy sama dengan fyx. Ini adalah sifat turunan tingkat tinggi. Bahwa fxy sama dengan fyx. Udah hari ini. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan materi hari ini? Sudah pusing, Bu. Udah pusing? Udah mabuk? Iya. Udah jam bubuk ya? Iya, ini Vido mana Vido? Ini ada 24 yang nggak hadir. Ada 24 yang hadir. Di mana Nadia udah ngechat saya ada acara keluarga.
di rumah saudaranya. Satu lagi Vido, tidak ada kabar. Kemana dia? Siapa yang ngechat? Iqbal. Masih tidur mungkin. Iya. Kemungkinan ini jam tidur ya Vido. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya matikan recordnya. Sudah, Bu. Sudah, Del. Ya udah, saya matikan recordnya ya. Saya stop.